Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Halo semuanya, selamat datang di Epic Podcast. Kali ini saya dan teman-teman di sebelah saya ada saya Siti Sodiko, Saya Felina Ulfahianuaristi. Saya Galih Eka Saputri. Saya Rizky Nurul Fauzia. Kita akan berbicara tentang mekanisme kontraksi otot. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru dan inspirasi yang mungkin bisa mengubah cara pandang kalian mengenai materi mekanisme kontraksi otot yang akan kita bahas. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan otot? Ada berapa jenis otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh dan organ. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi, sehingga disebut sebagai alat gerak aktif. Sepengetahuan aku, di tubuh kita itu ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Tapi aku agak lupa nih apa yang dimaksud otot lurik, otot jantung, dan otot polos itu. Otot polos merupakan otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Sebagian besar otot polos harus berfungsi dalam waktu yang lama tanpa istirahat. Output dayanya relatif rendah, tetapi berkontraksinya berkelanjutan tanpa menggunakan energi besar secara tidak sadar. Yang kedua itu otot jantung atau yang disebut miokardium, yang merupakan jaringan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan merupakan salah satu dari 3 jenis otot utama dalam tubuh manusia. Otot jantung itu berfungsi memompa darah, menjaga tekanan darah, mengatur laju jantung, dan mengatur aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Struktur otot jantung memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama berbentuk silindris dengan ujung berwarna gelap. Yang kedua terdiri dari serat-serat otot yang terhubung erat satu sama lain. Yang ketiga terdiri dari sel-sel otot jantung individu yang disatukan oleh cakram interkalasi. Dan yang keempat terbungkus oleh serat kolagen dan zat lain yang membentuk matriks ekstraseluler. Dan yang ketiga itu otot lurik yang merupakan salah satu jenis jaringan otot. Otot ini melekat pada tulang dan termasuk dalam rangka tubuh dengan bantuan jaringan ikat bernama tendon. Wah, sangat mudah dipahami sekali ya. Kalau mekanisme dari ketiga otot itu gimana sih? Iya nih, aku masih kurang paham tentang ketiga mekanisme otot itu. Mungkin Eka bisa jelasin kali ya? Yang pertama, otot lurik. Mekanisme kerja otot lurik adalah dengan mengandalkan stimulasi dari sistem saraf somatik. Saraf tersebut membuat otot lurik bekerja secara sadar dan memerlukan perintah atau sinyal dari dalam tubuh. Jadi, Anda dapat mengontrol kapan dan bagaimana otot lurik bekerja. Yang kedua, otot jantung. Mekanisme kerja otot jantung secara tidak sadar atau otomatis sehingga tidak dapat dikendalikan. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh sel-sel khusus bernama sel pacu jantung. Kalau mekanisme otot polos tuh gimana ya? Aku tiba-tiba lupa nih. Jadi, mekanisme kerja otot polos diatur oleh sistem saraf otonom. Sistem saraf ini membuat otot polos bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Perlu diketahui, otot polos bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Karena itu, otot polos akan menghasilkan gerakan yang lebih lambat guna meminimalisasi kebutuhan energi di dalam tubuh. Kiki, kamu bisa jelasin bagaimana mekanisme kontraksi otot? Ya, jadi mekanisme kontraksi otot itu dimulai ketika otak memberi perintah kepada otot untuk melepaskan ion kalsium. Pelepasan kalsium pada otot akan menyebabkan aktivasi protein dalam serat otot, yaitu aktin dan miosin untuk saling mengikat. Gitu, Iko. Dan jenis mekanisme kontraksi otot itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada isometrik. Kontraksi isometrik terjadi saat otot berkontraksi dengan adanya perubahan ketegangan otot tanpa disertai dengan perubahan pada panjang otot. Yang kedua itu ada isotonik. Jenis kontraksi isotonik terjadi ketika otot berkontraksi
dengan adanya ketegangan otot yang konstan tanpa adanya perubahan pada panjang otot. Dan yang ketiga, konsentrik. Kontraksi konsentrik terjadi saat otot berkontraksi bersamaan dengan adanya ketegangan otot untuk menerima beban yang disertai dengan pemendekan otot ketika bergerak. Dan yang keempat, ada eksentrik. Kontraksi eksentrik terjadi ketika otot menahan beban yang lebih berat dari kemampuan otot mengangkat beban sehingga otot akan memanjang untuk menurunkan beban. Gitu Iko, kira-kira sepengetahuan aku. Oh, jadi mekanisme kontraksi otot itu ada 4 ya? Nah, satu pertanyaan lagi nih biar teman-teman makin paham. Teman-teman ingin tahu nih Ki, salah satu contoh permasalahan pada otot. Nah, kebetulan banget nih kok, karena kemarin dapet materi baru dari dosen. Yang aku tahu contoh permasalahan otot yang biasa kita temui itu ya ada salah satu itu kesleo. Kalian pernah pasti ya kesleo, semuanya itu pasti pernah. Kesleo itu merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi. Terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat, atau enggak bisa jadi turun tangga. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Dan kesleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya kesleo menimbulkan gejala berupa nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Penanganan awal kesleo yang umumnya dilakukan adalah konsumsi obat anti nyeri dan metode rest, ice, compression, and elevation. Rest bisa dilakukan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang kesleo, memberi kompres dingin dan memposisikannya lebih tinggi. Misalnya dengan mengganjal bagian tubuh yang kesleo dengan tumpukan bantal. Kesleo dapat membaik dan sembuh dengan sendirinya dalam 2 minggu. Jadi kira-kira gitu kok, setahu aku. Soalnya kemarin denger-denger sih gitu. Jadi kita bisa ambil poin-poin pentingnya nih dari penjelasan dari Kiki, Eka, dan Velin. Poin pertama itu mengenai pengertian otot. Jadi otot itu adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Di mana kita menjelaskan berbagai 3 jenis otot, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Dan mekanisme kontraksi otot dimulai ketika otot memberi perintah kepada otot untuk melepaskan ion kalsium. Dan selanjutnya itu ada jenis mekanisme kontraksi otot. Yang pertama itu ada isometrik, yang kedua ada isotonik, yang ketiga konsentrik, dan yang keempat eksentrik. Dan satu permasalahan otot yaitu kesleo. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Terima kasih kepada Kiki, Eka, dan Velin yang berkenan hadir di podcast ini, dan terima kasih udah membagi ilmunya kepada teman-teman. Kami berharap informasi yang kami sampaikan bisa memberi wawasan baru dan menginspirasi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Bye-bye.